Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 446, mereka pasti bersaudara di kehidupan sebelumnya. Keluarga Sen berada dalam suasana riang pada malam yang sama. Huang Yu dan Mama Seng selalu menyiapkan makan malam lezat untuk keluarga setelah mereka berbelanja, berbagi semua barang enak yang mereka beli dengan keluarga. Hal itu terutama berlaku hari ini, dengan wawancara eksklusif Seng Xiao yang beredar daring. Seluruh keluarga duduk bersama mengobrol dan bergosip tentang bagaimana orang lain mempermalukan keluarga Seng. Mendengar kritik dari orang lain sungguh menyenangkan. Seluruh situasi ini saja sudah layak untuk dipuji, saya benar-benar muak, apalagi dengan keluarga Seng yang baru-baru ini bersitegang dengan kita. Keluarga Sen dan Huang Yu pun mengangkat gelas mereka, dan Mu Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Seng Xiao sambil memperhatikan kedua tetua itu, ibu pasti bersaudara dengan bibi kedua di kehidupan sebelumnya. Apakah itu tidak bagus? Mu Qi mengernyit, tetapi tersenyum. Keluarga mana yang lebih dekat dari keluarga kita? Bagaimana mungkin itu tidak baik? Namun, aku hanya bisa berharap keluarga Seng bisa menjaga diri mereka sendiri dan tidak melakukan hal yang memalukan. Seng Xiao tidak mengatakan apapun tentang itu. Mu Qi mengerti kesunyian pria itu dan ikut terdiam, lalu kembali menyantap makanannya. Sebenarnya, itu tidak masalah, jika keluarga Seng, mereka akan terus dipermalukan. Malam itu, Seng tua berdiam diri di ruang kerjanya sepanjang malam. Khawatir, saudara keenam mengetuk pintunya, yang hanya membuat lelaki tua itu mencibir, apakah dia akan membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya sendiri sebelum dia memperbaiki Seng Xiao. Namun, bidak catur Feng Sanshan tidak berguna baginya sekarang. Itulah sebabnya dia langsung meneleponnya dan mengakhiri hubungan dengannya. Sementara itu, Feng Sanshan merasa naif setelah menonton wawancara eksklusif Seng Xiao. Bagaimana mungkin orang seperti Seng Xiao tidak melawan? Itulah sebabnya dia mengenali gayanya begitu wawancara itu dipublikasikan dan keluarga Seng menjadi bahan tertawaan di seluruh Jianchuan. Itulah sebabnya dia menduga Old Seng akan datang mencarinya juga. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya berdiri di depan lelaki tua itu dan cek yang dia taruh di atas meja. Ambillah uang ini dan pergilah. Namun, jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Aku yakin kamu anak yang cerdas. Apakah kamu tidak akan melawan Mu Qi mulai sekarang? Feng Sanshan bertanya pada lelaki tua itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jawabnya. Sebenarnya orang tua itu menaruh kebencian sampai ke tulang-tulangnya terhadap orang-orang seperti Feng Sanshan, dan pengendalian terbaik terhadap mereka adalah uang. Sayang sekali baginya bahwa Feng Sanshan tidak bekerja serius untuknya selain beberapa bulan pertama. Baiklah. Saya doakan yang terbaik untuk Anda, Ketua Seng. Feng Sanshan berkata sambil mengambil cek itu dan meninggalkan ruang kerja lelaki tua itu. Meskipun demikian, dia bertemu Gu Ziling sebelum dia bisa meninggalkan rumah Seng. Tidakkah kau pikir uang kakek membakar jarimu? Tidakkah kau pikir kau telah mempermainkan perasaan orang tua? Ketua sendiri yang mencari saya, Feng Sanshan bersikeras. Seharusnya kau jelaskan kalau kau tidak bisa mengalahkan Mu Qi, menipu orang tua sambil menghasilkan begitu banyak uang dalam 6 bulan, apakah kau benar-benar berpikir kau pantas mendapatkannya? Tampaknya Gu Ziling sangat ingin mempermalukannya. Apa, maksudmu mengambil uang itu, nona muda? Feng Sanshan melambaikan cek di tangannya. Aku tidak akan sejauh itu, dan aku tidak akan terobsesi dengan hal itu karena kakek memberikannya kepadamu. Hanya saja jangan muncul di rumah kami mulai sekarang, ada kesenjangan antara status orang yang berbeda. Feng Sanshan mencibir dan menjawab, Nona muda, kamu sangat berbeda dari Mu Qi meskipun kalian berdua adalah putri dari keluarga kaya. Aku juga tiba-tiba mengerti pilihan putra mahkota saat itu. Apa yang ingin kamu katakan? Kau mungkin bangsawan sejak lahir, tapi kau hanyalah seorang pengkhianat. Setelah itu, Feng Sanshan meninggalkan ruang tamu, dengan uang di tangan. Adapun Gu Ziling, dia tidak hanya kalah dari Mu Qi, dia bahkan dikalahkan oleh Feng Sanshan. Bagaimanapun, Feng Sanshan memiliki harga diri yang dibangun dari kepercayaan diri terhadap kekuatannya sendiri. Apakah dia seseorang yang akan diinjak-injak oleh seorang ornamen seperti Gu Ziling? Meskipun dia tidak mengetahuinya sekarang, Gu Ziling hampir akan menekuk lututnya di hadapan Feng Sanshan. Tidak dapat dihindari, dia membuat tempat tidurnya sendiri, dan dia harus tidur di dalamnya. Feng Sanshan pun tak tinggal diam dengan uang yang diperolehnya. Ia menyewa apartemen mewah bersama teman-temannya, dan menginvestasikan sisa uangnya. Dia akan mentraktir Mu Qi makan dengan uang itu, namun karena mengenalnya, dia mungkin tidak akan menjamunya, sehingga Feng Sanshan tidak perlu repot-repot. Meski begitu, jika keluarga Seng masih ingin dia mengawasi Mu Qi, dia pasti akan sangat bersedia. Lagi pula, betapa menyenangkannya itu. Keluarga Seng diejek selama 3 hari penuh sejak wawancara Seng Xiao diunggah, dan lelaki tua itu tidak meninggalkan rumah selama itu. Seng Kai pun enggan tampil di muka umum karena dia tidak ingin melihat orang lain menunjuk dan memberi isyarat kepadanya selain karena rasa malunya sendiri.
Untungnya, Gu Ziling selalu menyemangatinya setiap hari, dan menemaninya minum-minum serta mengobrol santai, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa lepas dari trauma bernama Seng Xiao. Namun, tanpa sepengetahuannya, Gu Ziling telah menerima laporan medis tentangnya, dan dokter langsung memberitahu, "Nyonya, suami Anda memiliki masalah infertilitas imun. Keadaannya tidak terlihat baik saat ini, itulah sebabnya saya sarankan untuk segera berobat karena mungkin masih ada harapan." Gu Ziling merasa seperti ada karpet yang ditarik dari kakinya saat itu. Tidak heran dia tidak hamil setelah setengah tahun. Namun, suamiku tidak punya banyak masalah dalam hal itu. Tidak semua orang punya masalah ini, Nyonya. Masalah ini bisa menjadi lebih jelas seiring bertambahnya usia pasien. Di dalam hati, Gu Ziling sedang terpuruk. Butuh usaha keras untuk menikah dengan orang seperti itu, dan ketika dia pikir sudah cukup baginya untuk memiliki kekuasaan, dia tidak menyangka Seng Kai akan mandul. Apakah dia tidak akan diejek jika berita itu menyebar? Gu Ziling menjadi frustrasi hanya dengan pemikiran itu, karena dia tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Apakah dia seharusnya meninggalkan Seng Kai begitu saja? Tetapi setelah 6 bulan terakhir bersama-sama dan penuh kasih sayang, dia akan berbohong jika dia mengatakan tidak memiliki perasaan terhadap Seng Kai. Bahkan saat dia pulang ke rumah dengan perasaan bimbang, dia sengaja mengambil jalan memutar saat melihat pintu ruang kerja Old Seng terbuka. Bagaimana dia harus menjawab jika lelaki tua itu bertanya tentang anak lagi? Apakah ada solusi sama sekali? Tentu saja, meskipun beberapa ide yang kacau belum terlintas di benak Gu Ziling, seseorang akhirnya akan menggunakan solusi yang drastis ketika keadaan sudah cukup buruk. Baik Mukiki maupun Feng Sanshan masih khawatir terhadap mayat-mayat berpakaian merah itu. Namun, ini adalah kasus yang sangat rumit karena banyaknya koneksi. Namun dalam sudut pandang Mukiki, mereka seharusnya mengabaikan kasus sebelumnya dan fokus menyelesaikan kasus saat ini sesegera mungkin, dan baru menindaklanjuti hubungannya setelahnya. Dan karena ini bukan pembunuhan berantai, mereka harus menyelidiki kasusnya secara terpisah. Meski begitu, Mukiki tidak dapat menahan rasa pedih ketika teringat salah satu orang tua korban saat itu. Wanita itu mungkin lebih tua darinya, tetapi dia juga memiliki masa depan yang cerah. Itulah sebabnya Mukiki ingin terlibat dan berkontribusi untuk memecahkan kasus ini juga. Meski begitu, Raja Neraka di kampung halamannya tidak akan pernah mengizinkan hal itu.